مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قد فاز المتقون. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في آية أخرى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kehadirat Allah. Siang ini kula panjenengan sedaya kita semuanya masih senantiasa mendapatkan curahan rahmat nikmat mu'awanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga siang ini kula panjenengan sedaya mampu melampaui satu kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan apapun amal ibadah yang kita lakukan ini betul-betul menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua, pada kesempatan ini belum berwasiat pada seluruh jemaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita datang Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah umur kita, berusaha dengan maksimal ikhtiar untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, berusaha berikhtiar untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bimtithali awamirillah, jauhi semua larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah, sekaligus wajatina nawahi, jauhi semua imtithalu awamirillah, melaksanakan semua perintah yang telah diperintahkan oleh Allah, sekaligus wajatina nawahi, jauhi semua larangan yang telah dilarang oleh Allah. Jika kedua hal ini kita semua mampu melaksanakan dengan sungguh-sungguh,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesusahan Rasulullah sangat mendalam ketika ditinggal oleh istrinya Khadijah binti Khuwailid. Tidak lama kemudian disusul oleh meninggalnya pamannya Abu Thalib. Dia juga orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Pada tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintai. Pertama yaitu istrinya, kedua adalah pamannya yang telah membimbing dia, yang telah mengasuh dia sejak dari tangan kakeknya Abdul Muthalib. Kesusahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mendalam atas peristiwa ini, sehingga pada tahun itu ulama-ulama menyebut dengan Amul Khuzn. Susah betul hati Rasulullah, sehingga saking susahnya Rasulullah, beliau kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu peristiwa besar yang kula panjenengan sedaya bulan kemarin seringkali memperingati hari besar Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sababul nuzul, salah satunya adalah kesusahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal oleh istrinya yang tercinta dan pamannya yang tercinta. Saking susahnya maka Allah memberikan kebahagiaan, dipanggillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, sedikit hikmah yang bisa kita ambil pelajaran bahwa peristiwa besar itu mengandung satu perjalanan penting yang kita semua bisa mencontoh, bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Betapa Rasulullah yang dalam keadaan susah, dalam keadaan khuzn, akan menjadi bahagia ketika memperjalankan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hikmah dari Isra wal Mi'raj salah satunya adalah perjalanan spiritual seseorang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa sesungguhnya perjalanan seseorang menuju kepada Allah digambarkan dengan gambaran as-sayru ilallah minadz-dzulumatil jahli ila nuril ma'rifah. Perjalanan seseorang kepada Allah yang sejati adalah ketika dia berjalan minadz-dzulumatil jahli ila nuril ma'rifah, berjalan dari satu tempat yang gelap menuju satu tempat yang terang. Sehingga apa? Ulama dengan stereo berarti mesti memahami, mesti mengkoreksi, evaluasi, muhasabah diri kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang semakin baik. Sama seperti Rasulullah, susahnya Rasulullah, hadza minadz-dzulumat, kemudian dipanggil oleh Allah, diberi kebahagiaan oleh Allah, hadza ila nuril ma'rifah,
Dari kesusahannya Rasulullah ini diberi kebahagiaan oleh Allah. Kemudian beliau Rasulullah diberi satu perintah yang membahagiakan Rasulullah SAW berupa sholat. Maka ketika Rasulullah susah, banyak riwayat mengatakan, "Arihni ya Bilal, bahagiakan aku ya Bilal." Maknanya Bilal disuruh azan untuk melaksanakan sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan kita dari mulai kita akil balik, dari mulai kita mukallaf sampai dengan hari ini, betul-betul harus senantiasa dimuhasabah, betul-betul senantiasa harus diperbaiki dari hari ke hari untuk menjadi semakin lebih baik, semakin bertambah baik. Dan ini yang dikatakan minal dhulumatil jahli ila nuril ma'rifah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perjalanan ini, beliau Imam Ghazali radhiyallahu anhu mentafsir ada dua macam perjalanan manusia untuk menuju kepada Allah. Yang pertama, Daud Imam Ghazali, as-sayru ila Allahi bil khalqi was-sayru ila Allahi billah. Kata Imam Ghazali, as-sayru ila Allahi bil khalqi, seseorang mendekat kepada Allah dengan lantaran bil khalqi, lantaran semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang jamadan, baik yang nabatan, baik yang hayawanat, baik yang akliyat seperti kita manusia, semua disikapi dengan sikap yang baik, baik kepada istri kita, baik kepada anak kita, baik kepada saudara kita, baik kepada tetangga kita, baik kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Sehingga apa konsepnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan as-sayru ila Allah bil khalqi wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita mesti harus saling tolong menolong. Konsep ta'awun, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, yang tahu menolong yang tidak tahu. Ini konsep ta'awunu 'alal birri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak cukup hanya kepada manusia konsep as-sayru ila Allah bil khalqi, kepada hayawan, kepada tumbuh-tumbuhan, dan kepada apapun yang telah diciptakan oleh Allah. Maka kita sebagai manusia mesti ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan kita tidak dianjurkan dan diperintah oleh Allah untuk saling tolong menolong dalam melakukan kemaksiatan. Yang kedua, kata Imam Ghazali, as-sayru ila Allah billah, perjalanan seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk mencari nur, untuk mencari kebahagiaan yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, hadirin yang dirahmati Allah, selama ini bagaimana keadaan hubungan kita dengan Allah? Bagaimana ketika kita menjalankan hak-haknya Allah? Apakah betul kita sudah jalankan sholat kita, zakat kita, haji kita, dan perintah-perintah Allah yang menjadi hak-hak Allah? Apa selama ini kita sudah tunaikan semuanya? Belum. Setelah kita muhasabah. Maka orang yang mampu berjalan kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, as-sayru ila Allah billah,
dia perbaiki dirinya. Oh, tahun kemarin dia tidak puasa, maka tahun ini dia lakukan puasa. Oh, kemarin dia tidak sholat, maka mulai hari ini dia melaksanakan perintah sholat. Tahun kemarin dia tidak pernah bertahun-tahun keluarkan zakat, maka tahun ini dia keluarkan zakatnya. Dia hitung zakatnya berapa yang harus dikeluarkan. Hada sayru ilallahi billahi. Hak-haknya Allah ditunaikan. Tidak hanya cukup di situ as-sayru ilallah billah. Wa bil walidaini ihsan. Maka konsepnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Ini sudah menjadi satu kunci penting bagi kehidupan kita semuanya, bahwa tidak cukup kita hanya menghamba kepada Allah, tapi sekaligus kita juga harus berbuat baik kepada orang tua kita. Dan banyak cerita orang-orang kalau beribadah Masya Allah, tapi begitu ketika dia berhubungan dengan orang tuanya, innalillah, itu ada. Maka apakah ibadah seperti ini akan diterima oleh Allah? Lam tuqbal, ibadahnya tidak akan diterima. Kenapa? Kata Allah, anishkurli wali walidayya. Dua hal ini tidak boleh dipisah. Orang diperintah untuk bersyukur kepada Allah wali walidayya, dan diperintah untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Bagaimana jika seseorang cuma bersyukur kepada Allah saja, lam tuqbal, maka syukurnya tidak diterima oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini mudah-mudahan kita semua mampu menjadi orang-orang yang senantiasa birru walidain fi hayatihima wa ba'da mamatihima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Qul ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil